Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Villa Miseria adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah kumuh di Argentina, terutama di Buenos Aires. Istilah ini secara harfiah berarti, kampung kemiskinan, atau kampung kesengsaraan. Villa Miseria di Buenos Aires memiliki beberapa karakteristik yang umum. Rumah-rumah di Villa Miseria seringkali dibangun dari bahan-bahan tidak permanen seperti kayu, plastik, dan karton. Kondisi perumahan yang buruk ini membuat penduduk rentan terhadap bencana alam dan cuaca. Villa Miseria di Buenos Aires memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dengan rata-rata 10-20 orang per rumah. Penduduk Villa Miseria seringkali tidak memiliki akses ke layanan dasar seperti air, listrik, dan sanitasi. Villa Miseria di Buenos Aires memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi, dengan kasus-kasus seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan. Penduduk Villa Miseria seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak dan pekerjaan yang stabil. Villa Miseria awalnya dibangun sebagai kampung pengungsi untuk orang-orang yang mengungsi dari pedesaan ke kota Buenos Aires. Seiring waktu, Villa Miseria berkembang menjadi daerah kumuh dengan kondisi perumahan yang buruk dan kekurangan akses ke layanan dasar. Pemerintah Argentina telah melakukan beberapa intervensi untuk memperbaiki kondisi di Villa Miseria, seperti pembangunan perumahan baru dan penyediaan layanan dasar. Organisasi non-pemerintah juga telah berperan aktif dalam membantu penduduk Villa Miseria, seperti menyediakan bantuan kemanusiaan dan pendidikan. Kondisi perumahan di Villa Miseria sangat buruk dan jauh dari standar hunian layak. Rumah-rumah di daerah ini umumnya dibangun secara tidak resmi menggunakan bahan seadanya seperti seng, kayu bekas, plastik, dan batu bata yang tidak sempurna. Sebagian besar bangunan rapuh dan tidak memiliki struktur yang kokoh, sehingga mudah rusak akibat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, angin kencang, atau panas berlebihan. Banyak rumah yang tidak memiliki jendela atau ventilasi yang memadai, membuat ruangan di dalamnya pengap dan tidak sehat. Lingkungan di Villa Miseria sangat padat dan tidak tertata dengan baik. Gang-gang sempit menjadi jalur utama bagi penduduk untuk beraktivitas, namun seringkali berlumpur saat hujan karena tidak adanya sistem drainase yang layak. Sampah menumpuk di berbagai sudut karena layanan pengelolaan limbah hampir tidak ada. Bau tidak sedap menjadi hal yang biasa, memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari warga. Sebagian besar rumah tidak memiliki akses ke air bersih, listrik, atau sistem pembuangan limbah yang memadai. Warga sering mengandalkan sumur dangkal atau air dari sumber yang tidak higienis, meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Listrik seringkali disambungkan secara ilegal, menyebabkan risiko tinggi kebakaran yang dapat dengan cepat menyebar karena rumah-rumah yang berdekatan. Keamanan di Villa Miseria juga menjadi masalah besar. Karena kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya peluang kerja, banyak kawasan ini dikuasai oleh kelompok kriminal atau geng yang mengendalikan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan pencurian. Kekerasan dan konflik antar warga sering terjadi, dan polisi jarang turun tangan karena takut atau karena adanya korupsi di antara aparat penegak hukum. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat layanan sosial sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Anak-anak sering tumbuh dalam kondisi yang sulit tanpa akses yang layak ke pendidikan dan kesehatan, sehingga memperburuk siklus kemiskinan. Banyak dari mereka yang harus bekerja sejak usia dini untuk membantu keluarganya bertahan hidup, mengorbankan masa depan mereka demi kebutuhan sehari-hari. Secara keseluruhan, kehidupan di Villa Miseria adalah gambaran nyata dari kemiskinan ekstrim dan keterbatasan yang harus dihadapi oleh jutaan orang. Mereka hidup dalam kondisi yang tidak manusiawi, berjuang setiap hari hanya untuk bertahan, dengan sedikit harapan akan perubahan. Namun, di tengah keterbatasan ini, masih ada solidaritas di antara warga, yang saling membantu dan berusaha memperbaiki kondisi hidup mereka sedikit demi sedikit. Wanita di Villa Miseria menghadapi berbagai tantangan berat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, emosional, maupun pemerciosan. Akses ke pendidikan yang rendah membuat mereka sulit meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan yang layak. Akibatnya, banyak yang hidup dalam kemiskinan tanpa sumber penghasilan yang stabil. Masalah kesehatan juga menjadi tantangan besar. Kurangnya akses ke layanan kesehatan membuat mereka rentan terhadap penyakit seperti kekurangan gizi, anemia, dan masalah reproduksi.
Selain itu, banyak yang terpaksa menikah muda, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan membangun masa depan yang lebih baik. Kekerisan unclup-unclup dan pemerciosan juga sering terjadi, sementara banyak wanita tidak memiliki kontrol atas tubuh dan kesehatan apem mereka. Mereka juga menghadapi stigma dan diskriminasi, yang semakin memperburuk kondisi mereka. Akibat semua ini, banyak wanita di Villa Miseria merasa tidak memiliki harapan untuk masa depan karena terjebak dalam kemiskinan dan keterbatasan. Villa Miseria sering mengalami berbagai bencana alam yang memperburuk kondisi hidup warganya. Banjir dan tanah longsor terjadi akibat sistem drainase yang buruk dan lokasi yang tidak aman. Kebakaran sering melanda karena kurangnya kesadaran akan keselamatan dan minimnya fasilitas pemadam kebakaran. Selain itu, angin kencang, badai, dan gempa bumi sering merusak rumah dan infrastruktur yang sudah rapuh. Kekeringan dan panas ekstrim membuat warga kesulitan mendapatkan air dan makanan, sementara hujan lebat memperparah risiko banjir dan longsor. Bencana-bencana ini menyebabkan kerusakan besar, kehilangan tempat tinggal, serta korban jiwa, membuat kehidupan di Villa Miseria semakin sulit dan tidak aman. Di Villa Miseria, perdagangan jajanan apem hangat bukan hanya sekadar praktik ilegal, tetapi juga merupakan cerminan dari kemiskinan ekstrim, keterbatasan peluang ekonomi, dan ketidakadilan sosial yang dihadapi banyak perempuan, termasuk anak-anak. Banyak dari mereka terpaksa masuk ke dunia perdagangan jajanan apem hangat karena tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan minimnya dukungan sosial. Sebagian besar penduduk Villa Miseria hidup dalam kondisi miskin, tanpa pekerjaan tetap atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Banyak wanita dan gadis muda yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual apem mereka demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Akses ke pendidikan yang buruk membuat banyak wanita tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Perdagangan jajanan apem hangat sering menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang tidak memiliki alternatif lain. Banyak perempuan, terutama remaja dan anak-anak, menjadi korban perdagangan jajanan apem. Mereka dibujuk dengan janji pekerjaan atau bantuan ekonomi, tetapi akhirnya dipaksa menjadi pedagang jajanan apem hangat oleh jaringan kriminal yang beroperasi di daerah ini. Banyak wanita yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerisan, baik di rumah maupun di masyarakat. Tanpa perlindungan dan dukungan, mereka sering dipaksa atau terdorong ke dalam perdagangan jajanan apem sebagai cara bertahan hidup. Karena perdagangan jajanan apem itu ilegal, para pedagang apem sering menghadapi kekerisan, eksploitasi, dan pelicihan, baik dari pelanggan, germoe, maupun aparat hukum. Banyak yang bekerja di jalanan atau tempat-tempat tersembunyi, tanpa keamanan dan dengan risiko tinggi mengalami kekerisan atau bahkan pembundiran. Kurangnya akses ke layanan kesehatan membuat mereka berisiko tinggi terkena penyakit menular pada apem mereka, serta masalah kesehatan mental akibat tekanan dan trauma yang mereka alami. Banyak pedagang apem yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai cara mengatasi stres maupun akibat eksploitasi oleh jaringan kriminal. Perdagangan apem di Villa Miseria memiliki dampak besar pada individu dan komunitas. Banyak anak yang tumbuh dalam lingkungan ini mengalami trauma, dan siklus kemiskinan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Namun, ada beberapa LSM dan kelompok sosial yang berusaha membantu dengan memberikan program rehabilitasi dan pendidikan untuk membantu perempuan keluar dari perdagangan apem, akses kesehatan bagi pedagang apem untuk mencegah penyakit dan memberikan perawatan medis, perlindungan hukum dan advokasi untuk melawan perdagangan apem dan kekerasan terhadap perempuan. Perdagangan jajanan apem hangat di Villa Miseria adalah konsekuensi dari kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi yang terjadi di lingkungan yang penuh keterbatasan. Tanpa intervensi serius dari pemerintah dan masyarakat, banyak wanita dan anak-anak akan terus terjebak dalam lingkaran ini, tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.